Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika untuk kelas 9. Di Selasa ini kita sudah masuk ke pertemuan 23. Berhubung materi kita sudah selesai, hari ini saya memulai pendalaman materi kalian untuk ujian sekolah nanti. Sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa agar kiranya materi hari ini dapat kalian serap dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Kita lihat ke sini. Untuk materi pertama, saya punya nilai atau punya token bentuknya seperti ini. Ini kalian gunakan nanti ketika kalian mengerjakan soal. Oh ya, satu lagi. Untuk soal hari ini, saya akan membacakan secara lisan. Jadi di soal nanti, di Google Form-nya, kalian tidak akan menemukan soal. Kalian hanya diminta untuk menjawab A, B, C, atau D-nya saja. Oke, kita mulai. Untuk pertemuan 23, saya akan membahas materi yang ada di LKS halaman 51. Jadi sekarang kalian siapkan LKS-nya, kalian buka halaman 51. Oke, dalam soal itu tertulis seperti ini. Hasil dari 20 ditambah min 16 dikali 3 dikurang 8 dibagi min 2 adalah. Nah, ketika kalian nanti mendapat soal ujian sekolah kalian bentuknya seperti ini, kita akan kembali ke pelajaran SD. Apa kalian pernah ingat yang namanya kabataku? Oke, kalau yang lupa atau tidak pernah mendengar, kabataku adalah singkatan dari kali, bagi, tambah, kurang. Apa maksudnya? Jadi ketika di sini ada operasi yang dicampur, ada tambahnya, ada kalinya, maka kalian harus urutkan terlebih dahulu penyelesaiannya. Katanya pertama harus dikali. Nah, sekarang kalian lihat soalnya. Yang dikali itu yang mana? Ini ada tanda kali nih. Lihat angka depannya, lihat angka belakangnya. Berarti ketika proses perkalian, kalian punya angka min 16 dikali dengan 3. Oke, ketika min dikali plus, maka dia akan berubah menjadi min. Nah, ketika 16 dikali 3 akan menghasilkan angka 48. Selesai ya, kalinya. Sekarang kita akan bagi. Kalian cari tanda bagi. Tanda bagi di sini ada bagian belakang. Lihat angka depan, lihat angka belakang. Oh, angka depannya 8, angka belakangnya min 2. Berarti kalian punya soal 8 dibagi min 2 plus ketemu min, maka hasilnya akan menjadi min. Maka 8 dibagi 2 hasilnya adalah min 4. Nah, terakhir kalian harus menambahkan karena di sini ada tambah. Kita lihat di sini, oh tambah yang ini. Berarti soalnya kalian akan punya seperti ini. Pertama 20, ada tanda tambah. Ini kan? Berikutnya ada min 16 dikali 3. Oh, ini tadi sudah kita operasi. Yang ini kan? Hasilnya adalah min 48. Berarti 20 ditambah min 48. Berikutnya akan kita kurang. Nah, berikutnya ada 8 dibagi min 2. Ini tadi kita udah hitung, hasilnya adalah min 4. Maka operasinya 20 ditambah min 48 dikurang min 4. Nah, di sini plus ketemu min, hasilnya adalah min. Sedangkan min kalau ketemu min, hasilnya adalah plus. Maka hasilnya seperti ini. 20 dikurang 48 ditambah 4. 20 dikurang 48 hasilnya min 28. Utang 28 dibayar 4, maka kalian masih punya utang min 24. Maka jawabannya yang mana? Maka jawabannya adalah B. Oke, selesai untuk jenis soal pertama. Untuk soal pada latihan, kalian buka LKS halaman 55, soal nomor 1. Oke, saya ulang. Untuk soal di Google Form,
Silahkan buka LKS halaman 55 soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, di LKS halaman 51 ada soal nomor 2 tertulis hasil dari 1/4/5 dikali 3/4 dibagi 1/2. Ketika dapat soal pecahan seperti ini, maka bentuk pecahan campuran kalian jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti apa caranya? Kita lihat. Cara yang pertama, 5 kalian kali 1 kalian tambah 4. Sedangkan 3/4 biasa karena tidak dalam bentuk perubahan. Sedangkan 1/2 akan berubah 2 kali 1 ditambahkan 1. Nah, kalau dalam bentuk pecahan yang harus kalian ingat adalah kalau dia perkalian, maka kalian kalikan atas dikali atas. Kalau dia pembagian, maka kalikan atas dikali bawah. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu ke sini. Ketika 5 kali 1 hasilnya 5, kalau ditambah 4 hasilnya 9. Per 5-nya tetap. 3/4 tetap. Dibagi 2 kali 1, 2. Ditambah 1 hasilnya 3/2. Nah, kita balik ke sini. Ini ada perkalian, ini ada pembagian. Kalau perkalian, atas kali atas. Pembagian, atas kali bawah. Nah, sekarang kita kerjakan perkalian dulu. Katanya atas kali atas, berarti 9 kalian kalikan 3. Nah, kalau pembagian kalinya dengan bawah, berarti 9 kali 3 kali 2. 9 kalau dikali 3, 27. 27 kalau dikali 2, hasilnya adalah 54. Sedangkan bagian bawah, kalian punyanya 5 kali 4, 20. 20 kali 3 hasilnya 60. Nah, ini jawabannya. Sekarang lihat dalam opsi. 54/60 nggak ada. Diapain lagi? Oh, ternyata harus kita perkecil. Sama-sama dibagi 6. 54 kalau dibagi 6, 9. 60 kalau dibagi 6, 10. Maka jawabannya adalah yang D. Paham ya? Oke, soal nomor 2 untuk latihan. Silahkan kalian buka LKS halaman 55 nomor 2. Saya ulang. Untuk soal latihan nomor 2, buka LKS halaman 55 nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang ketiga di halaman 51, tertulis soal suhu udara di dalam ruang 12 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di luar rumah 17 derajat Celcius lebih rendah dari suhu udara di dalam rumah. Maka suhu udara di luar rumah adalah, ingat kuncinya ada 2. Ketika yang dalam soal diketahui lebih rendah, maka nanti angkanya harus kalian kurang. Tapi seandainya soalnya adalah lebih tinggi, maka kita harus menambah atau ditambah. Nah, soal untuk nomor 3 diketahui adalah lebih rendah, berarti angka yang tertera harus kita kurang. Sekarang kita lihat, angka yang pertama kalian ketahui adalah 12. Maka 12 harus dikurang 17. Berapa kalau 12 dikurang 17? Maka jawabannya adalah min 5. Jauh lebih mudah ya. Ingat, kalau lebih rendah dikurang, kalau lebih tinggi ditambah. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lihat di soal nomor 4 halaman 51. Saya ulang. Untuk soal latihan pada soal nomor 3,
Silahkan kalian buka LKS di halaman 55 untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjutkan di contoh yang keempat. Ibu mempunyai uang sebesar 18.000, akan dibagikan ke 3 anaknya. Anak pertama dapat 1/3 bagian, anak kedua mendapat 1/2 bagian, sisanya untuk anak ketiga. Yang ditanya adalah berapa bagian untuk anak ketiga. Yang harus kalian lakukan adalah jumlahkan bagian anak pertama dan bagian anak kedua. Berarti ada angka 1/3 ditambahkan dengan 1/2. Kalau penjumlahan pecahan, maka penyebut atau angka yang di bawah harus sama. Maka kalau 3 dengan 2, penyebutnya adalah 6. Lebih mudah adalah 3 kalian kalikan 2, hasilnya 6. Nah, untuk mengisi atas, 6 dibagi 3 dikali 1. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2, kali 1 hasilnya 2. Sedangkan belakangnya 6 bagi 2, 3, kali 1, 3. Nah, 2 kalau ditambah 3 hasilnya 5. Maka bagian untuk pertama dan kedua itu adalah 5/6. Yang akan kita cari adalah bagian anak ketiga. Berarti hasilnya angka 1 dikurangi hasil yang kalian dapatkan tadi. Berarti 1 dikurang 5/6, angka 1 akan berubah jadi 6/6. Jadi kalian lihat bawahnya angka berapa, nah angka atasnya samain. Berarti 6/6 kurangi dengan 5/6 hasilnya adalah 1/6. Kenapa? Karena di sini harus sudah sama kan? 6 dikurang 5 tetap menjadi 1. Nah, berarti bagian anak ketiga itu adalah 1/6. Nah, dalam soal yang ditanya adalah jumlah uang, bukan bagiannya. Nah, bagian anak ketiga tinggal kalian kali dengan jumlah uang ibu. Berarti 1/6 kalikan dengan 18.000. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 3 kali 1 tetap 3. Nolnya ada 3. Maka bagian anak ketiga adalah 3.000. Jawabannya berarti yang C. Oke, untuk latihannya masih sama halamannya, yaitu halaman 55, soal nomor 4. Kita lanjutkan soal yang terakhir. Di soal terakhir, di soal halaman 51, nomor 5, tertera nilai dari min 6 pangkat min 2 adalah, oke, setiap bilangan yang berpangkat negatif, dia akan berubah menjadi sebuah pecahan. Seperti apa pecahannya? Ketika min 6 per min 2, maka yang atas akan bernilai 1 per. Min 6-nya tetap, sedangkan min 2 akan berubah menjadi angka 2. Ingat ya, kalau angka yang berpangkat negatif, maka dia akan menjadi 1 per soalnya. Nah, berarti kalau min 6 pangkat 2 itu artinya kan min 6 dikali min 6. Min kalau dikali min hasilnya plus. Maka jawaban terakhir adalah 1/36. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal latihannya masih di halaman yang sama, yaitu halaman 55 dengan soal nomor 5. Oke, berarti hari ini ada 5 soal dari halaman 55 di LKS, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.